Halo semuanya, perkenalkan saya Farah Jessica dengan NIM 1915240008 dari kelas 2A dan 4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Di sini saya akan menampilkan praktikum hasil ujian akhir semester di mata kuliah Komputer Grafik Praktik. Nah, kali ini saya membuat suatu permainan atau racing game yang bernama City Driving. Jadi, secara garis besar, game ini di dalamnya terdapat beberapa mobil yang mengelilingi suatu daerah atau tempat yang bernama Park Row di New York. Nah, yuk langsung saja kita simak proses pengerjaannya dan tahapannya, juga kita lihat permainannya secara langsung. Baik, ini cara kita mau membuat OSM-nya atau menyalin peta yang akan kita buat untuk lingkungan mobilnya. Jadi yang pertama di sini ada menu OSM, kemudian ketika kita mau memilih petanya yaitu dengan klik select, dan nanti pada browser kita muncul seperti ini Blender OSM. Nah, lalu kita dapat mencari lokasi yang kita mau. Di sini saya memilih lokasi Park Row di New York. Nanti akan muncul beberapa tempat, dan ini dia. Ini adalah lokasi yang saya gunakan, dan kita juga bisa memilih lokasi mana saja yang dapat kita pakai. Karena saya tidak terlalu membutuhkan area yang luas, jadi saya mengcrop kotak ini sesuai dengan kebutuhan. Setelah itu, di sini terdapat tombol copy. Kemudian kembali lagi ke Blender, kita paste. Ininya import a single object-nya non-shake. Dan agar kita dapat melihat atap dari setiap bangunan, kita mengubah default roof shape-nya, tidak flat. Kemudian setelah itu import. Saat proses import ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama karena di sini mengimport gedung-gedung atau area-area yang tadi kita pilih pada maps. Namun, durasi cepat atau lambatnya ini tergantung pada area yang kita pilih, seberapa besar area yang kita pilih. Nah, ini adalah maps yang telah kita import. Dapat dilihat di sini areanya banyak. Terdapat banyak gedung, terdapat banyak bangunan, terdapat banyak rumah. Nah, lalu setelah itu, ini namanya OSM. Kemudian apabila kita mau mengaplikasikan tekstur, kita dapat mengubahnya. Misalnya ini, gedung ini. Di sini dia memiliki material yang sudah bawaan. Kemudian kita dapat mengeditnya dengan menambahkan tekstur yang baru sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah tampilan maps yang diakses melalui OSM dan di-copy kemudian ke Blender. Nah, ini dia tampilan OSM Maps yang telah tadi diimport dari Maps. Ini adalah lingkungan Park Row di New York. Kemudian, apabila kita mau menambahkan tekstur dan memperindah gedung-gedung yang ada atau objek-objek yang ada, kita dapat dengan mudah memilih suatu bangunannya. Di sini dapat dilihat terdapat material-material yang gedung ini miliki. Kemudian kita dapat menambahkan material baru, misalnya new wall. Nah, kemudian di sini kita bisa mengubah menjadi image tekstur. Kita juga bisa menambahkan image mana yang akan kita tambahkan. Di sini terdapat image kaca. Lalu kita berpindah ke texture pane. Di sini untuk menerapkan teksturnya. Kemudian bisa ke UV editing untuk mengatur posisi-posisi setiap tekstur. Lalu kita dapat melihatnya lagi di shading. Dan hal itu dapat berlaku juga untuk setiap objek-objek yang lainnya.
Kemudian, ini adalah maps yang semuanya telah memiliki tekstur. Di sini di layout terlihat seperti sama, namun ketika di texture pane, kita dapat melihat setiap tekstur dari objek yang ada. Dapat dilihat, terlihat jelas bahwa di sini ada gedung, ada kolam, ada taman, ada rumputan, ada batu, ada rumah, ada gedung pencakar langit, dan bangunan-bangunan lain. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kita dapat melihatnya di shading. Di sini juga terdapat jalan-jalan yang ada di Park Row ini. Ini adalah daerah Park Row di New York. Namun, ketika telah selesai semuanya menggunakan tekstur, maka kita dapat mengekspornya ke GLB atau GLTF. Ini guna dapat digunakan atau diimport ketika di Godot. Nah, ini adalah mobil yang digunakan nanti di Godot. Mobil ini juga jika akan diekspor ke Godot, sama seperti Maps Park Row tadi, menggunakan GLB atau GLTF. Kemudian, pada game City Driving ini, saya juga menggunakan bot mobil lainnya yang dapat mengikuti mobil utama. Ini dia botnya. Kemudian diekspor juga menjadi GLB. Pada Godot, ini dia tampilan pertama yang kita lihat. Ini adalah maps atau peta dari jalan Park Row New York tadi yang telah diekspor dari Blender. Maaf, sebelumnya dari maps dari OSM, kemudian ditekstur ke Blender, kemudian diekspor menggunakan ekstensi GLB, dan saat ini diimport ke Godot. Mungkin jika dilihat dengan jeli, tadi pada Blender tampilannya tidak seperti ini ya. Saya ubah tampilannya karena ini juga sangat terpaksa dilakukan. Ketika saya mengekspor maps-nya ke Godot, ternyata jalan-jalan yang ada itu terlalu kecil untuk mobil dapat melintas, sehingga saya mengatur ulang kembali maps-nya dengan jalan yang besar sehingga dapat dilewati oleh mobilnya. Di sini tetap terdapat gedung, bangunan, rumah yang sama seperti yang ada di Blender dengan tekstur-tekstur yang sama juga tanpa kurang sedikit pun. Kemudian ini adalah mobil yang tadi, ini adalah mobil utama. Mobil utama ini dia memiliki kamera dinamis, di mana kita sebagai pemainnya nanti dapat melihat lingkungan sekitar mobil ini secara berbagai perspektif. Kemudian ini adalah bot mobilnya. Ini adalah mobil yang mengikuti mobil utama tadi. Dan kita juga dapat melihat ini adalah main menu, kemudian ini juga ada how to play atau cara memainkan permainan ini. Kemudian ini adalah source code. Yang pertama ini adalah cars. Di sini code cars ini dibuat untuk mengatur gerakan-gerakan dari cars itu sendiri yang mencakup vehicle body. Dan setelah itu ada new car. Di sini ini kinematic body, di mana ini adalah bot mobil yang mengikuti main car atau mobil utama yang bernama cars ini. Dan yang terakhir terdapat juga shortcut untuk kamera. Nah, ini itu untuk kamera dinamis, di mana nanti kamera ini dapat digerakkan menggunakan mouse ke arah yang sesuai dengan kita inginkan. Cars ini juga dalam mengarahkannya saya membuatnya menggunakan shortcut dari keyboard. Maksud saya menggunakan operator dari keyboard berupa panah yang terdapat di pojok kanan bawah jika di laptop. Jadi panah up untuk maju, panah down untuk mundur, kemudian rem menggunakan spasi, dan untuk belok kanan menggunakan panah kanan, belok kiri menggunakan panah kiri. Di sini kita akan memainkan gamenya. Di sini tampilan utamanya, nama game ini adalah City Driving. Ini ada identitas saya selaku pembuatnya, dan juga di sini terdapat main menu. Ini ada play, ada how to play, dan ini ada exit. Sebelum kita mulai permainan, lebih baik kita mengetahui bagaimana cara bermainnya. Yuk kita simak melalui button how to play ini. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Inggris karena agar seragam, agar konsisten. Jadi dengan nama game bahasa Inggris juga
main menu yang dalam bahasa Inggris, dan di sini cara bermainnya atau how to play-nya juga dibentuk dalam bahasa Inggris. Juga button-button yang ada saya buat dalam bahasa Inggris. Oke, ini adalah cara bermainnya. Press the play button to start the game. Jadi untuk memulai permainan menggunakan button play yang tadi ada di menu, kemudian saat sudah memasuki area permainan, kita dapat melakukan press the up arrow button for the car to move forward. Jadi menekan tombol panah yang terdapat dalam keyboard untuk mobil dapat maju, kemudian press the down arrow button for the car to move backward. Jadi tekan tombol panah down yang terdapat dalam keyboard untuk menggerakkan mobil secara mundur. Lalu yang keempat, press the left arrow button for the car to turn left. Jadi tekan panah yang arahnya ke kiri untuk mengarahkan mobil dapat berbelok kiri. Kemudian press the right arrow button for the car to turn right. Jadi tekan tombol panah ke kanan pada keyboard untuk membelokkan mobil ke arah kanan. Kemudian press the space key to stop or take the car brake. Jadi untuk mengambil rem atau memberhentikan mobil dapat menekan tombol space pada keyboard. Kemudian klik tombol Windows dan pada tampilannya City kita Driving ini arahkan panah terdapat pada kursor fitur ke bawah, kita yaitu sebagai pemain tempat dapat di mana keseluruhan icon area godot ada atau dan lingkungan yang ada di sekeliling mobil kita secara arahkan 360 exit di tab derajat. yang muncul. Bagaimana dilakukannya? Jadi dengan cara point the mouse or touchpad in the desired direction. Jadi kita bisa mengarahkan mouse atau touchpad kita ke arah atas, ke depan, ke belakang, ke samping kanan, samping kiri, ke bawah untuk melihat lingkungan sekitar mobil dengan berbagai perspektif. Dan yang terakhir, press the exit button to exit the game. Jadi kita dapat lihat nanti ketika sudah memainkan game terdapat button exit yang terdapat di pojok kanan atas seperti tombol back ini untuk exit. Namun pada laptop saya sekarang ini masih belum bisa menekan tombol exit tersebut karena panahnya atau touchpad dan mouse-nya itu terarahkan untuk mengarahkan kamera dinamisnya yang kita dapat melihat lingkungan sekitar mobil dari berbagai perspektif. Maka dari itu, cara saya untuk exit dari permainan atau keluar dari permainan yaitu dengan cara menekan tombol Windows menu yang terdapat dalam keyboard. Kita coba permainkan gamenya dengan menekan tombol play. Di sini terlihat ini perspektif mobil di depan, kemudian ini menggerakkan panah untuk maju ke depan. Di sini kita dapat melihat lingkungan di sekitar mobil, terdapat gedung-gedung tinggi, rumah-rumah, terdapat taman, kolam. Di sini juga arenanya terdapat belok kanan, belok kiri. Kemudian terdapat berbagai jenis gedung, berbagai jenis gedung pencakar langit, berbagai jenis rumah yang ada di sini. Kita juga dapat melihat ke lingkungan sekitar kita. Ini kan dari depan. Kita juga bisa melihat ke samping kanan, ke samping kiri, kemudian ke belakang, dan kita juga bisa melihat bahwa terdapat mobil atau bot yang mengikuti kita. Kita dapat lihat seperti ini. Nah, mobil yang mengikuti dan perlahan ia akan bergerak maju. Kemudian di sini juga terdapat suatu area dengan tamannya. Terdapat kolam renang juga tadi. Kemudian di sini lingkungannya adalah jalan Park Row di New York. Nah, kita start di sini, lalu kita juga finish di sini. Dan kita rem untuk berhenti. Nah, itu dia serangkaian proses dan juga tampilan dari permainan yang saya buat yaitu City Driving. Saya juga sangat berterima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon
maaf apabila ada kesalahan kata dan juga masih banyak kekurangan. Terima kasih.